Guys, what's up? Welcome back to my channel Journey at Sea. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang human error atau kecelakaan kerja yang terjadi di kapal ya. Oke, sebelum kita lanjut ya guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, langsung saja kita bahas ya. Akhir-akhir ini banyak pelaut meninggal karena terjadinya kecelakaan kerja ya atau human error. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja ini seperti mereka masuk ke dalam tangki ya atau enclosed space tanpa mereka mengikuti prosedur yang ada di kapal ya, atau tanpa arahan mungkin dari officer senior yang ada di kapal. Dan yang kedua itu yang sering terjadi kecelakaan yaitu akibat mooring operation ya atau tali temali ya, dimana mungkin ada beberapa kawan-kawan pelaut yang kurang paham tentang bahaya dari mooring operation. Oke, di sini kita akan membahas dua hal tersebut ya. Kenapa demikian? Karena kemarin saya hampir ini ya, ada beberapa kasus yang saya baca ya dari sosmed mengenai kecelakaan kerja yang terjadi kepada para pelaut itu. Akibatnya itu paling banyak ini dua hal ini guys, yaitu masuk ke ruang tertutup atau enclosed space dan akibat mooring operation atau tali-tali ya pada saat entah ke kapal sandar atau berthing unberthing operation ya. Jadi ini banyak sekali merenggut nyawa para pelaut. Dan yang pertama ini kita bahas dulu mengenai ini guys ya, enclosed space atau masuk ke ruang tertutup ya. Oke, di sini saya ambil ada 3 contoh kasus. Yang pertama di sini saya kutip dari kompas.com ya. Di sini kalian bisa baca sendiri. Diduga hirup gas berbahaya saat terjebak di tangki kapal, 2 ABK tewas. Artinya guys, mereka ini atau kedua ABK ini masuk ke dalam tangki mungkin tanpa prosedur atau tanpa arahan dari senior officer yang ada di kapal ya. Aturannya mereka harus paham karena ini betul-betul sangat berbahaya. Contohnya seperti ini guys, mereka langsung meninggal di dalam tangki karena gas beracun. Nah, kita lihat di sini keterangannya, 2 orang anak buah kapal ABK tanker MT Nusantara Bersinar ya dilaporkan tewas setelah terjebak di dalam tangki kapal. Nah, ini mereka masuk mungkin tanpa menggunakan APD ya. Ini 2 orang meninggal dunia sementara yang lainnya berhasil diselamatkan. Berarti bisa jadi ada beberapa orang yang masuk ke dalam tangki ini. Aturannya mereka harus mengikuti prosedur untuk memasuki ruang tertutup atau enclosed space. Ini sebenarnya di kapal sudah ada ininya ya, form-form untuk melakukan pekerjaan seperti ini guys. Ini sebenarnya memang sangat berbahaya jika kita kurang paham untuk prosedur memasuki ruang tertutup. Kalian bisa lihat sendiri contohnya di sini ya. Mereka langsung masuk ke dalam tangki mungkin tanpa APD, tanpa prosedur, tanpa arahan dan sebagainya. Akhirnya mereka pindah alam guys ya, atau meninggoy. Oke, next di kasus yang kedua ini guys. Nah, di sini hirup gas beracun, 3 pekerja tewas di dalam palka kapal di Balikpapan guys. Ini saya kutip dari kompas.com juga ya. Tanggal 23 bulan 1 2023. Ini masih di tahun ini ya guys ya, masih beberapa bulan yang lalu. Nah, ini hirup gas beracun, 3 pekerja tewas dalam palka kapal di Balikpapan. Ini saya rasa bukan di palka guys ya, mungkin maksudnya di dalam tangki kapal ya. Kita lihat keterangannya di sini guys ya. 3 orang pekerja kapal di Balikpapan mengalami nasib tragis tewas akibat menghirup gas beracun hidrogen sulfida. Nah, ini ketiga korban ini tidak perlu saya bacakan namanya. Ini diduga tak menggunakan alat pelindung diri lengkap saat masuk ke dalam kapal. Nah, yang saya maksud ini guys ya, mereka tidak mereka tidak menggunakan APD atau biasa kita sebut dengan PPE, Personal Protective Equipment ya. Nah, ini akibatnya jika kalian tidak paham dengan prosedur atau tidak mengetahui prosedur saat memasuki enclosed space,
langsung saja kalian terjun masuk ke dalam tangki ini ya, langsung main turun-turun saja tanpa adanya risk assessment terlebih dahulu, tidak mengikuti prosedur yang ada, serta tidak mengikuti arahan dari ini ya senior officernya yang ada di kapal. Saya rasa ini mungkin kawan-kawan kita ini yang sudah almarhum di dalamnya ya, mereka kurang paham tentang prosedur memasuki enclosed space ya yang ada di sini. Apalagi keterangannya mereka tidak menggunakan APD, dan ini sungguh-sungguh berbahaya guys ya. Oke, lanjut kita pindah ke kasus ketiga ya. Nah, di sini bersihkan tangki kapal, ABK tewas keracunan. Nah, ini sudah sudah ada 3 kasus yang saya kutip ya kawan-kawan ya, kawan-kawan pelaut, dan ini penyebabnya paling banyak yaitu masuk ke dalam tangki. Kenapa ini guys? Karena setiap ada kasus masuk ke dalam tangki, paling sedikit itu ada 2 atau lebih orang yang tewas setelah memasuki tangki tersebut. Artinya sebagian besar kecelakaan kerja terjadi akibat mereka masuk ke dalam tangki ya tanpa prosedur atau penggunaan APD yang baik dan benar. Nah, di sini kita baca keterangannya, seorang anak buah kapal Takbut TW Sewangi 1, namanya tidak perlu saya bacakan ya, kalian baca sendiri, asal Jawa Timur, meninggal dunia diduga keracunan. Korban menghirup gas saat akan membersihkan tangki kapal. Nah, ini di tahun kemarin juga saya mendapat informasi atau berita ada hampir separuh ABK kapal Takbut itu meninggal karena masuk juga ke dalam ruangan tertutup ini guys. Jadi artinya kecelakaan kerja ini betul-betul akibat human error atau kurang pahamnya kawan-kawan pelaut kita ya tentang bahaya pada saat memasuki ruang tertutup atau enclosed space. Jadi saya ingatkan lagi buat kawan-kawan semua yang kerja di kapal, baik itu pun di darat juga, yang pekerjaan kalian itu mungkin bisa jadi kalian mengharuskan untuk masuk ke dalam ruangan tertutup. Dimohon dengan sangat agar kalian mengikuti prosedur kerja ya. Jangan kalian langsung main masuk-masuk aja ke dalam ruangan tertutup tersebut, karena di dalam ruang tertutup itu kita tidak bisa prediksi gas-gas apa saja yang ada di dalamnya ya. Mungkin seperti tadi yang dicontohkan sebagai menghirup gas H2S ya atau hidrogen sulfida, itu betul-betul gas yang sangat beracun, sehingga kalian bisa meninggoy ya atau pindah alam karena tidak mengikuti prosedur yang ada. Di sini saya akan berikan sedikit prosedur untuk memasuki ruangan tertutup. Ini punya kapal saya kemarin ya, semoga bisa menjadi referensi ya buat kawan-kawan semua. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu retake planning inclusive of risk assessment. Artinya sebelum kita melakukan pekerjaan, kita toolbox meeting dulu. Nah, setelah itu kita menentukan risk assessment atau GSA, job safety analysis, mengenai pekerjaan yang akan kita lakukan. Contoh seperti risk assessment ini atau GSA ini, di situ kita sudah mengetahui kemungkinan yang terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan ini. Seperti tadi contohnya, apabila kita masuk tidak menggunakan APD, mungkin kita bisa tergelincir, slip dan terjatuh. Makanya di sini kita melakukan job safety analysis ya. Contoh menggunakan BAZ atau breathing apparatus, menggunakan body harness dan sebagainya, menggunakan full PPE atau APD. Nah, yang kedua di sini personnel information regarding the enclosed space work in the progress and arrangement made and inform the currently resting who may not be aware of the enclosed space work. Nah, di sini kita menjelaskan juga tentang bahaya-bahaya yang ada di dalam pekerjaan ini ya, apabila kita akan melakukan pekerjaan dalam enclosed space. Nah, di sini itulah gunanya toolbox meeting, kita sering memberikan informasi dan arahan mengenai pekerjaan tersebut. Nah, di sini yang ketiga, space drained and gas free. If applicable, gas free certificate to be attached. Nah, di sini sebelum kita memasuki ruangan tertutup, kita harus free gas dulu ya. Free gas dulu ruangan yang akan kita masuki ini. Memastikan bahwa di dalamnya itu
gasnya bersih, tidak ada gas beracun ya, dan memastikan bahwa kandungan oksigen di dalamnya itu cukup untuk kita masuk ke dalamnya. Di sini ada pre-entry atmosphere has been made, atmosphere found safe for enter regarding below. Nah, untuk adapun beberapa gas yang akan kita cek seperti oksigen ya, kadar oksigennya berapa, sama lower explosive limit. Ada ini jika terjadi ledakan mungkin ya, untuk gas yang ada di dalamnya. Karbon monoksida ya, apakah ada karbon monoksida di dalamnya, dan yang tadi itu ada penyebab juga karena hidrogen sulfida ya, ini hidrogen sulfida H2S. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita cek ya. Nah, untuk beberapa lanjutannya kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Ini prosedur memasuki tangki atau enclosed space. Oke, kita kembali lagi ke kasus yang tadi ya kawan-kawan. Nah, itulah beberapa prosedur memasuki ruangan tertutup. Mungkin kawan-kawan semuanya ada yang belum paham ya, atau mungkin sudah paham, cuman mungkin kita terkadang agak ini ya, agak memandang enteng sebuah pekerjaan, dan akhirnya kita menjadi terkena kecelakaan ya, atau bisa-bisa kita kehilangan nyawa karena memandang enteng suatu pekerjaan ya. Nah, contoh beberapa kasus tadi itu guys ya, itu mungkin karena kawan-kawan sudah ini ya, tidak paham dengan kondisi yang terjadi pada saat kita memasuki ruangan tertutup. Dan saya rasa di yang contoh yang pertama tadi di kapal tanker itu aturannya pasti mereka sudah memiliki prosedur tersebut ya. Mungkin karena tidak dijalankan karena kebanyakan di perusahaan kita ya di Indonesia itu untuk ASM code itu kadang tidak terlalu dijalankan ya, atau SMS manual itu kadang kita tidak terlalu baca, jadi kita kerja sesuka-sukanya aja, semau maunya aja, sehingga pada saat itu kita melakukan pekerjaan terjadi kecelakaan kerja. Oke, next guys, yang kedua itu yang menyebabkan banyak para pelaut itu kehilangan nyawa, yaitu karena mooring operation ya, atau pada saat kapal sandar atau berthing unberthing operation ya, atau biasa kita sebut mooring operation. Nah, di sini contoh kasus yang pertama yaitu tali kapal putus saat sandar di pelabuhan Merak, 1 ABK tewas. Ini artinya guys, kita kurang aware ya, atau kurang berhati-hati pada saat mooring operation. Dan yang kedua, kita mungkin belum paham tentang bahaya-bahaya ya, atau hazard pada saat mooring operation. Nanti di deskripsi video saya akan link ya, video saya sebelumnya tentang bahaya-bahaya pada saat kapal mau sandar atau unberthing ya, atau intinya mooring operation ya. Jadi itu bisa buat referensi buat teman-teman sekalian untuk menghindari hazard atau bahaya-bahaya saat mooring operation. Nah, ini kita bahas dulu sedikit ya guys ya. Tali kapal putus saat sandar di pelabuhan Merak, 1 ABK tewas. Jadi ini kita mungkin kurang aware ya, atau berhati-hati, mungkin kita masuk ke dalam belitan tali, atau kita terlalu dekat dengan tali yang terbelit itu ya, atau pressure tali atau tekanan tali itu sudah terlalu kencang, tapi kita masih ada di area snapback itu ya. Biasanya di kapal ada area snapback zone. Kalau ini ya, di area winch atau area boulder itu atau Panama choke-nya itu ya. Nah, di situ ada snapback zone, sehingga kita harus hindari itu ya pada saat mooring operation. Dan yang kedua di sini ini spesial untuk kawan saya, saudara saya, James Ayat Tiranda. Kami ini kemarin ya, sangat bagaimana ya guys ya, kawan kami, saudara kami terkena kecelakaan kerja di kapal pesiar ya. Pada saat beliau memberitakan kepada kami, dia terkena kecelakaan kerja di kapal pesiar ya, di luar negeri. Dan di sini tulang tangan kanannya beliau ini remuk ya, hancur dia. Kami sangat prihatin ya guys ya. Kami doakan semoga kawan kami ini lekas sembuh ya. Ini dari beritanya, dari informasi yang saya terima dari beliau, katanya ini miskomunikasi pada saat dia menurunkan ini ya,
sejenis boot begitu ya. Dan miskomunikasi, talinya belum dilepas ya, dan ternyata yang membawa boot ini langsung tancap gasnya ya. Akhirnya tali putus dan mengenai kawan kami nih. Mungkin ini terkena oleh snapback dari tali, dan dia berada di snapback sound itu, akhirnya terkena tangannya beliau, sehingga tangannya beliau ini remuk ya. Dan semoga lekas sembuh lah. Ini kawan kami ini salah satu contoh kecelakaan kerja karena adanya miskomunikasi ya, sehingga beliau perlu dirawat, dan mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga beliau dapat pulih kembali. Dan inilah beberapa contoh kasus ya kawan-kawan pelaut semua, yang menyebabkan pelaut itu banyak terjadi kecelakaan kerja hingga merenggut nyawa mereka. Nah, semoga kalian yang menonton video ini bisa mengambil sedikit pelajaran mengenai hazard atau bahaya yang ada pada saat kita memasuki enclosed space atau dalam mooring operation. Di deskripsi video ini nanti saya akan tag link tentang jenis-jenis bahaya atau hazard yang ada pada saat kita mooring operation. Oke guys, saya rasa cukup dulu sampai di sini informasinya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang kerja di kapal, sehingga kalian semua bisa terhindar dari kecelakaan kerja saat bekerja ya. Dan sekali lagi tetap selalu hati-hati atau aware dalam bekerja ya. Ikuti selalu prosedur kerja yang ada di kapal. Dan yang kedua, selalu menggunakan APD ya, alat pelindung diri atau personal protective equipment saat bekerja, sehingga kalian semua bisa pulang dengan aman ya, dan selamat sampai di rumah kalian masing-masing. Oke guys, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Salam Journey.